Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita lanjutkan materi kita itu ke yang terakhir ya, biokimianya ya. Sebenarnya biokimia tuh banyak banget ya. Kita ada enzim, kita ada metabolisme, kita ada asam nukleat. Nah, cuman sebagian besar sudah kalian pelajarin di biologi. Jadi Pak Budi utamakan yang buat osanya dulu ya. Nah, jadi anak-anak, Pak, apa sih yang dimaksud dengan lipid? Satu hal yang harus kamu tahu adalah lipid itu tidak sama seperti lemak ya. Dia bukan lemak. Jadi dan lipid itu bersifat nonpolar. Dia itu tidak bisa larut dalam air, ya minyak sama air sampai kapanpun nggak bakal bisa disatuin ya. Tapi lemak itu bagian dari lipid seperti itu. Jadi lipid itu bukan lemak, tapi lemak itu bagian dari lipid. Ya, jadi lipid itu sendiri nanti kebagi jadi 3 ya. Ada lemak, ada fosfolipid, ada yang namanya steroid seperti itu. Kita lihat ya strukturnya seperti apa. Oke, kita mulai dari lemak dulu ya atau fats ya. Nah, lemak ini ada gambar siapa nih ya. Jadi lemak itu sendiri adalah satu zat kimia yang dia itu disimpan di dalam jaringan adiposit. Jaringan adiposit itu jaringan yang ada di bawah kulit ya, makanya orang yang kelebihan lemak itu badannya membesar ya. Contoh misalnya Pak Budi deh, Pak Budi kan ini kelebihan lemak nih, buncit ya perutnya ya. Awalnya kan enggak kayak begini gitu, awalnya rata ya perutnya ya, tapi karena jaringan di bawah kulitnya, jaringan adipositnya itu menyimpan lemak gitu ya, makanya jadi membesar gitu ya. Ya maklum lah ya bapak-bapak ya, udah berhenti hormon pertumbuhannya, nanti kalian pun juga akan mengalami seperti itu ya. Nah, bahasa kimianya itu adalah trigliserida seperti itu. Nah, jadi lemak itu bahasa kimianya adalah trigliserida. Trigliserida itu apa sih Pak? Jadi pertama, trigliserida itu atau lemak itu dia itu merupakan hasil dari reaksi antara yang namanya asam lemak ya. Jadi misalnya kan ada kata-kata tri. Jadi memang selalu 3 pasang ya. Jadi asam lemak itu adalah sebuah apa namanya? Ini R gitu ya yang mengikat COOH. Ya asam karboksilat ya, kayak gitu. Ini R mengikat COOH seperti itu. R mengikat COOH. Jadi ada sebuah apa namanya? Jadi sebenarnya dia gugus fungsinya tuh gugus fungsi asam karboksilat ya. Nah, cuman yang membedakan adalah R-nya ini, rantai sampingnya ini R1, R2, R3 gitu ya. Sama kayak asam amino. Asam amino itu kan banyak kayak R-nya ya jenisnya ya. Maka nanti ada asam oleat, ada asam palmitat, ada asam apalagi, aduh lupa deh bapak deh, pokoknya banyak banget ya. Jadi intinya adalah rantai R-nya yang membedakan ya antara asam lemak satu dengan asam lemak yang berikutnya kayak gitu ya. Jadi intinya adalah ini adalah asam lemak. Asam lemak itu adalah intinya dia tuh memiliki gugus asam karboksilat ya. Nah, karena selalu tri, jadi dia juga ada satu senyawa lagi namanya adalah gliserol ya. Dia itu mengikat gugus alkohol. Jadi dia merupakan sebuah alkohol kayak gitu ya. Dia merupakan sebuah alkohol di mana ini tangannya tinggal 2, ini tangannya tinggal 1, ini tangannya 2 begitu ya. Nah, ini adalah sebuah gliserol. Nah, ketika asam lemak sama gliserol ini bergabung, kita kan tahu ya, dia itu asam karboksilat, gliserolnya itu merupakan alkohol. Nah, nanti akan terjadi pelepasan, ini OH-nya lepas, ini hidrogennya yang lepas, kayak gitu. Sehingga nanti si CH2-nya itu akan bergabung sama O, kan sama-sama buntung ya tangannya ya. Yang satu buntung di OH, yang satu buntung di H, kayak gitu. Nah, jadi dan itu bukan cuma dia doang ya, ini juga sama ya. Ini gabung ke sini gitu kan. Ini gabung ke sini gitu ya. H sama OH-nya lepas, ini lepas, ini lepas. Berarti kalau misalnya Pak Budi gambar ulang sama Bapak, jadi ini Bapak duplikat sama Bapak seperti itu ya. Ini tuh udah apa sih namanya? Udah nggak ada ya. Begitu. Nah, ini udah nggak ada kan karena dia udah lepas ya nih hasilnya. Gitu ya. Nah, ini bergabung CH2, ini bergabung CH2 juga ya, karena dia
tangannya kan ada 2 tuh. Ini juga bergabung CH2. Seperti itu. Oh, iya deng, Bapak sorry. Ini Bapak lupa, ini tuh enggak sebentar ya. Gliserol itu ya benar kayak gini ya. CH2, CH3, CH. Enggak deng. Sorry. Bapak lupa. Gliserol itu dia strukturnya itu tidak bentar, Bapak nyontek dulu ya. Bapak lupa banget itunya apa sih namanya? Gliserol itu oke. Jadi benar. Kita benar, kagak salah, tapi yang Bapak kelirunya adalah dia tetap terhubung ya antara 1, 2, dan 3 seperti itu. Ini kenapa Bapak hapus sama Bapak? Nah, ini benar ya, kagak salah. Dan ini tetap CH karena dia tetap terhubung seperti ini ya. Nah, jadi begitu ya. Ini adalah sebuah trigliserida atau sebuah lemak seperti itu. Nah, kalau kamu perhatikan, asam lemak itu merupakan sebuah asam karboksilat, betul? Nah, sementara si gliserol itu merupakan sebuah alkohol. Nah, anak-anak, baik asam karboksilat maupun alkohol itu kalau misalkan dia sudah ketemu, dia akan membentuk trigliserida. Nah, dengan kata lain, ini adalah sebenarnya reaksi esterifikasi, ya, atau reaksi pembentukan ester. Dengan kata lain, trigliserida atau lemak itu sendiri merupakan sebuah ester seperti itu, ya, kayak gitu. Ya kan, ester itu kan apa sih namanya? Ester itu apa sih namanya? COOR gitu ya. Jadi COOR begitu ya. Ngerti nggak maksud Bapak? Kan gugus fungsinya itu ya COOR ya, seperti itu. Hasil penggabungan dari asam karboksilat sama alkohol kayak gitu ya. Oke. Nah, asam lemak tadi kenapa ada R1, R2, R3? Karena asam lemak ini memiliki rantai samping ya. Rantai hidrokarbon yang sangat panjang dan ini panjang ya, bisa C17, C16, C20-an seperti itu ya. Dan dia memiliki gugus COH, karboksilat gitu ya, atau gugus karboksil kayak gitu. Nah, di mana asam lemak itu sendiri ada 2 jenis, ada asam lemak jenuh, ada asam lemak yang tidak jenuh. Nah, bedanya adalah kalau misalnya asam lemak yang jenuh, dia itu tunggal ikatannya, tidak memiliki ikatan rangkap. Tapi kalau asam lemak yang tidak jenuh, dia memiliki ikatan rangkap kayak alkena sama alkuna gitu ya. Nah, begini kan tuh, dia punya ikatan rangkap di sininya, ya C-nya. Nah, kalau dia punya ikatan rangkap, berarti dia itu punya 2 kemungkinan. Ada bentuk cis-nya, ada bentuk transnya. Apa bentuk cis sama bentuk transnya tuh adanya di mana, Pak? Jadi gini, ini misalkan ini karbon, ini karbon. Benar ya? Nah, apa yang cis sama trans? Yaitu hidrogennya. Ada hidrogen yang cis yang sama-sama di atas, ada hidrogen yang trans, yang satu di atas, yang satu di bawah, seperti itu, ya. Nah, anak-anak perlu kamu ketahui bahwa asam lemak jenuh itu sangat sulit sekali dicerna oleh tubuh kita, ya. Makanya asam lemak jenuh itu adalah asam lemak yang jahat ya. Biasanya dia tuh lemak-lemak hewani seperti itu. Bukan berarti Pak, emang kita nggak boleh makan lemak hewan? Boleh gitu ya, kita tuh butuh lemak gitu ya. Kita sebagai manusia kita butuh lipid ya, kita butuh lemak gitu ya. Tapi ketika kadarnya itu terlalu berlebihan ya, itu yang ada penyumbatan pembuluh darah, jantung koroner atau serangan jantung. Paham ya sampai sini ya, itu lemak jahat. Kenapa? Karena dia sulit sekali untuk dicerna sama tubuh kita. Nah, tadi asam lemak yang tidak jenuh ada 2 ya, ada yang cis, ada yang trans. Nah, cis itu adalah lemak yang baik. Maksudnya lemak yang baik itu gimana Pak? Jadi dia tuh biasanya
lemak-lemak pada tumbuhan ya, contohnya kayak minyak zaitun, lemak yang pokoknya lemak-lemak yang ada pada tumbuhan ya, minyak sayur seperti itu. Nah, itu adalah lemak yang baik ya, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada penggunaan minyak, meskipun minyaknya minyak dari tumbuhan, minyak sayur gitu ya, yang digoreng buat bikin gorengan berkali-kali, kan kalau abang-abang gorengan tuh kamu perhatiin deh minyaknya hitam banget. Nah itu tuh lemak yang sudah dihidrogenisasi ya, lemak yang sudah teroksidasi gitu ya. Nah itu lemak yang sangat jahat kayak gitu ya. Makanya jangan sering-sering makan makanan yang minyak itu dipakai berulang-ulang ya sampai warnanya hitam kayak gitu kan. Bapak juga ngeliatnya geli banget ya, pegetir banget di minyaknya ya. Nah itu karena dia udah nggak cheese lagi, dia udah masuk ke trans seperti itu. Secara strukturnya dia itu sangat apa ya, sangat sulit gitu ya untuk dimodifikasi, untuk dicerna gitu ya, kayak gitu. Kalau ini lebih mudah untuk dicerna ketika dia bentuknya cheese seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Bahkan masih mendingan ini gitu ya, masih mendingan lemak hewan tapi seenggaknya nggak kayak tadi gitu ya, nggak digoreng secara terus menerus gitu ya minyaknya ya. Oke. Nah, penamaan asam lemak itu biasanya punya kode. Contohnya misalnya di sini Pak Budi punya asam laurat 12 sama 0. Oke, kita bahas ya sedikit ya. 12 itu adalah jumlah atom karbonnya. Berarti C-nya ada 12 nih. Nah, 0 itu merupakan apa namanya? Jumlah rangkap ya. Berarti dia itu asam laurat itu memiliki 12 atom C dan dia itu tidak memiliki ikatan rangkap. Berarti dia jenuh ya tuh kalau kita lihat ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi ada 12 ya. Dan dia semuanya tunggal ikatannya. Oke. Nah, satu lagi misalnya asam oleat. Asam oleat itu adalah 18,21 omega 9. Artinya apa gitu ya? Dia itu memiliki 18 atom C ya dan satu ikatan rangkap, dan ikatan rangkapnya itu terdapat di atom C nomor 9 seperti itu. Makanya disebutnya omega 9. Oh, berarti kan di TV-TV sering tuh ya ada minyak omega 3, omega 6 gitu ya. Nah, omega 3 itu apa? Omega 3 itu berarti dia itu ikatan rangkapnya ada di atom C nomor 3 kayak gitu ya, cara cara bacanya ya sebenarnya ya. Kayak gitu. Jadi ntar kalau misalnya di TV ada iklan, kamu bisa sok ngajarin adik kamu ceritanya tuh ya, itu tau gak sih artinya omega 3 apa gitu ya, itu artinya tuh atom C-nya ada nomor 3 gitu ya, kalau adik sama saudara kamu ngerti ya. Oke, paham ya sampai sini ya, jadi bukan satu hal yang heran lagi. Oke, nah itu trigliserida atau asam atau lemak ya. Nah, jenis yang kedua adalah fosfolipid ya, fosfolipid. Nah, fosfolipid itu sebenarnya adalah lemak yang dia itu tidak mengikat ester ya. Jadi kalau misalnya trigliserida kan tadi kan dia tuh enggak. Trigliserida kan tadi penggabungan dia ester ya, penggabungan antara asam karboksilat sama si gliserol. Nah, tapi kalau fosfolipid selain dari itu dia juga mengikat yang namanya gugus fosfat atau PO43-min gitu ya, fosfat seperti itu. Makanya namanya adalah fosfolipid seperti itu. Oke. Nah, fosfolipid itu sendiri anak-anak sekalian, dia itu kalau kita perhatikan ya, bagian kepalanya fosfat itu adalah sesuatu yang polar ya. Nah, belakangnya tadi karbon yang banyak banget, yang apa 17, yang apa 18 tadi ya, yang udah kita ini nih kayak 18 ini nih, semuanya non polar. Jadi kita perhatikan di sini kepalanya itu polar, ininya non polar. Sehingga ketika dia kita larutkan ke dalam air gitu ya. Nah, kepalanya ini akan berada di depan ya. Kayak gitu. Dia ngelingkar ya seperti itu ya. Nah, kemudian badan-badannya tuh yang non polar dia akan berada di border atau lapisan yang dalam kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, kayak gitu. Nah, ini fosfolipid ini ada di dalam sel, ada di dalam membran sel kita. Sel itu kan bagiannya ada membran, ada sitoplasma, ada inti, benar nggak? Nah, ini adalah membran sel seperti itu. Nah, membran itu adalah kumpulan dari yang namanya fosfolipid.
Nah, kalau kamu pahami anak-anak, jadi di luar dari sel kita tuh ada air. Ya, ini adalah cairan. Oh, ini ada nih ekstraseluler ya. Nah, sementara di dalam eh, sel kita juga ada air gitu ya, namanya cairan intraseluler. Nah, makanya seperti tadi ya, dia tuh ngebentuk dua lapis. Palanya itu ada di atas, menghadap ke cairan yang ada di luar, badannya ada di belakang. Seperti itu. Nah, yang satu nanti, kenapa dia harus ngebentuk dua lapisan ya gitu ya. Yang satu palanya ada di sini, badannya ada di sini, kayak gitu. Ya, terus saja dia akan mengulang seperti itu. Ya, ini yang terjadi pada membran sel kita. Makanya ini yang kita namakan dengan fosfolipid bilayer. Jadi ada dua lapis gitu ya fosfolipid. Seperti itu. Paham ya sampai sini anak-anak sekalian ya? Oke, nah terakhir steroid. Steroid itu adalah lipid yang dia tuh beda sendiri ya, bentuknya tuh seperti ini. Jadi yang lain tuh bentuknya ada pala, ada badan, dia bentuknya ngebulet ya seperti itu ya. Nah, di mana si steroid itu sendiri dia ada rantai sampingnya, ada R-nya ya yang berwarna hijau. Nah, R-nya ini nih mempengaruhi sifatnya dia. Salah satunya contohnya yang paling terkenal adalah kolesterol. Kolesterol itu sendiri adalah fosfolipid yang mengikat berapa atom C ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya. Jadi bentuknya apa tuh? Begini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada cabang ya 8 seperti itu ya. Nah, ini kolesterol ya, kayak gitu. Nah, kolesterol itu sendiri jadi gini, anak-anak, kolesterol itu sendiri adalah lipid yang terdapat juga dalam makanan ya. Jadi nggak cuma terdapat dalam jadi nggak cuma lemak aja ya, nggak cuma trigliserida aja, tapi dia juga mengandung kolesterol. Nah, dalam jumlah yang apa sih yang sudah kan nanti kalau kamu belajar kedokteran tuh ada jumlahnya ya. Kolesterol tuh berapa? Sebenarnya gini, sesuatu yang berlebihan juga nggak baik ya. Makan gula kelebihan nggak baik. Makan protein pun juga, misalnya apa, saya mau diet, saya mau makan protein aja karena saya anak gym gitu ya. Saya nggak mau makan nasi, nggak mau makan gula, nggak mau makan lemak. Itu juga sebenarnya nggak baik ya anak-anak ya. Yang baik itu sebenarnya yang seimbang ya. Nah, kalau dalam jumlah yang baik, dalam jumlah yang benar gitu ya. Nah, gimana cara ngitung jumlahnya nih? Ini tugas mahasiswa kedokteran ya, bukan tugas Bapak gitu. Itu dia bisa memproduksi hormon-hormon seperti memproduksi hormon testosteron seperti itu pada laki-laki gitu ya. Makanya maaf ya kalau misalkan nggak ada yang nggak suka makan daging ya maka peluang untuk punya anaknya lebih susah gitu dibandingkan sama orang yang suka makan daging kayak gitu. Progesteron dan estradiol atau estrogen itu juga adalah hormon pada perempuan. Makanya ada orang ketika wanita itu melahirkan, dia tuh butuh energi ya, butuh tenaga ya. Mohon maaf, biasanya yang vegetarian itu lebih susah, lebih sakit ya ketika melahirkan ya, karena tidak ada hormon ini seperti itu. Apalagi ketika dia menyusui gitu ya, ketika mengandung itu kan dua hormon ini penting banget. Termasuk ketika menstruasi pun juga sama ya, dua hormon itu berperan banget. Kemudian kortisol itu adalah sebuah hormon yang berfungsi sebagai enzim ya untuk memaksimalkan kerja hormon-hormon yang lainnya. Semoga benar ya, Bapak lupa soalnya. Dan garam empedu itu adalah cairan atau lemak yang memang berada di dalam empedu. Empedu itu fungsinya untuk detox ya, untuk detoksifikasi racun. Pokoknya Allahu Akbar, apa sih namanya? Jadi kalau misalnya kamu nih makan sesuatu yang mengandung racun, kamu tuh pasti nggak mungkin langsung mati ya, kecuali kalau racunnya cyanida, pokoknya yang kuat banget ya. Ya sebenarnya yang kita makan aja kan kadang-kadang pedes gitu ya, atau yang udah kadaluarsa begitu. Itu tuh kerjanya si empedu itu tuh untuk mendetoks ya, atau untuk menetralkan, susah banget sih bahasanya sih, menetralkan racun kayak gitu. Ya. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan. Bapak iPad-nya juga udah mau habis nih baterainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.